Assalamualaikum, izin Kang. Ya. Ini karena masih suasana Lebaran, saya kan silaturahmi di sini. Tapi sekaligus saya ingin meminta pendapat Kakang terkait pantai Cengelsi yang kemarin yang viral. Itu kan banyak tuh ada video viralnya itu. Itu gimana pendapat Kakang? Yang seorang kardus itu protes Ya, kan? ya. Bung Yoni ini bisa aja. Ini tuh silaturahmi atau nyari berita? Silaturahmi Kang, tapi sekaligus gitu biar nggak bolak-balik Kang. Oh yaudah. Kalau tanggapan Kakang ya segala sesuatu ambil hikmahnya aja lah gitu Bung Yoni. Tetapi apresiasi yang sebesar-besarnya ditanggapi langsung oleh Pak Bupati itu ya? Ya kalau nggak salah ya, kan sepintas sih nontonnya. Tapi kalau itu pertanyaannya ke Kakang ya, Kakang mau ngejawab sebagai Ketua Umum Aliansi Kearifan Lokal Indonesia. Akli ya. Akli. Yang pertama ada hikmahnya, karena kejadian ini kalau nggak salah tahun kemarin juga ada yang kayak gitu kan, marah kan gitu. Yang pertama saya sebagai Ketua Umum Aliansi Kearifan Lokal Indonesia mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk pemerintahan Pak Radityo Edi, karena respon cepatnya terkait hal-hal yang menyangkut dengan kondusivitas. Bahkan di situ kan ada advokat Pak senior juga kan, Bung Rusman Effendi yang memfasilitasi untuk ini, dan alhamdulillah semuanya lancar kan gitu. Saya lihat lancar ya, alhamdulillah kondusif. Tetapi kan ada harapan yang jauh lebih besarnya supaya ini jangan terulang. Karena mungkin kan ada hukum sebab akibat. Apalagi gagasan Pak Bupati sekarang ini ada rencana 100 objek wisata di Lampung Selatan ya gitu ya Bung Yoni ya? Kalau nggak salah ya? Betul. Nah ini kan gini, keran investasi dibuka sebesar-besarnya, kita berharap jangan sampai juga gitu kan menjadi masalah baru untuk kearifan lokal yang ada di tempatnya itu, di tempat pariwisata tersebut. Jangan sampai, karena mereka juga kan orang yang paling lama mendiami tempat tersebut, punya hak menikmatinya. Karena garis pantai itu kan hak pengelolaannya negara kan gitu. Benar. Dan investasi ini tujuannya juga kan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Kakang berharap jangan sampai ke depannya keran investasi dibuka-bukanya tetapi tidak ada solusi dan jalan tengah untuk kearifan lokal warga setempat. Nah mungkin Pak Kadus itu marah-marah itu dari efek unak-unaknya, terlepas dari kesannya yang arogan gitu kan. Tetapi apa yang disampaikannya itu saya lihat gitu kan ada upaya kemarahan dari rasa kedaulatannya sebagai pribadi yang memang mendiami tempat tersebut. Bahkan ada bahasa giliran izin mohon-mohon itu kan mungkin ya. Giliran dah jadi. Nah, gitu. Apalagi Kakang dengar kan tarifnya cukup lumayan kan kalau untuk ukuran warga, mohon maaf gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi gitu kan. Kedepannya menjadi jalan tengah, menjadi PR pemerintah bahwa investasi jangan sampai menjadi akar permasalahan bahwa negara berbisnis dengan rakyat. Itu yang Kakang khawatirkan. Di sisi lain kemajuan itu perlu, tetapi di sisi lain juga jangan sampai dampak ke lingkungan setempatnya negatif. Ya mungkin itu bentuk kemarahan. Biasanya mereka menikmati pantai itu gratis, tiba-tiba masuk bayar. Padahal lingkungan yang mereka hidupnya jauh lebih lama di situ. Ya investasi juga harus sinergi dengan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Contohnya di garis pantai tersebut. Ya contoh lah gitu kan. Tarifnya dibedain kan gitu ke depannya. Kalau ber-KTP situ ya atau bayar setengah, contoh gitu. Tapi kan mungkin adalah rumusan-rumusan yang jauh lebih tepat. Itu hanya sekedar contoh. Tetapi Kakang sebagai Ketua Umum Lembaga Aliansi Kearifan Lokal Indonesia gitu kan, AKLI, Kakang mengapresiasi. Ini jangan sampai terulang lagi gitu kan. Jangan sampai terulang lagi dalam artian masyarakat setempat juga jangan sampai objek wisatanya terbentuk, substansi dari kesejahteraan masyarakatnya terenggut. Nah itu yang kita khawatirkan.
bagaimana investasi wisata itu datang ke Lamsel, tetapi menguntungkan, berdampak besar untuk masyarakat sekitar. Jangan sampai investasi dibuka, warga sini kesulitan menikmati alamnya yang indah. Nah itu, yang kakak khawatirkan cuma itu aja Bu Yoni. Ya. Dan Tapi kita percayalah sama pemerintahan Pak Egi, karena beliau membuka ide-ide, gagasan, kritik, beliau sangat terbuka, dan mudah-mudahan ini sampai juga didengar sama beliau. Dan ini bukan untuk hanya satu wisata aja Kang ya? Bukan, ini untuk ini, jangan sampai investasi wisata itu merenggut kesejahteraan warga-warga sini, tapi membuka seluas-luasnya kesejahteraan. Ya. Termasuk mau di Minang Rua yang kemarin viral juga kan, katanya ada bangunan di mana katanya, kalau Banten mah masih pagar bambu, di sini pagar beton katanya kan. Ada TikToknya yang viral. Ya. Nah itu juga harus dikomentari, ditertibkan setertib-tertibnya. Jangan sampai SOP-nya terlampaui demi kepuasan investor, sementara rakyat yang menjadi substansi utama untuk disejahterakan justru menjadi daya saing para investor tersebut. Kita membuka seluas-luasnya, makanya salah satu solutifnya kalau Kakang boleh mengasih, hidupkan Pokdarwis di Lampung Selatan, hidupkan saja. Akomodir semuanya, kelompok sadar wisatanya akomodir. Dinas pariwisatanya harus punya peranan yang ekstra, karena salah satu berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentang Lampung Selatan itu adalah alamnya yang indah. Jangan sampai dieksploitasi besar-besaran, sementara rakyatnya lupa untuk disejahterakan. Itu. Jangan sampai investor nanti yang banyak untung, sementara rakyatnya ya itu. Ya tadi unak-unak Pak Kadus itu, ya Kakang khawatirkan seperti ini. Ini kan kejadian bukan sekali dua kali. Waktu tahun lalu ada yang viral juga kan. Ya. Sekarang ada yang viral juga. Tetapi yang Kakang apresiasi adalah respon cepat dari pemerintah, apresiasi yang sebesar-besarnya gitu kan. Bukan karena Kakang pendukung Kang Egi ya, kita ngelihat subjektifnya aja permasalahan ini. Ya. Mudah-mudahan Pak Kadus yang kemarin berkomentar juga, apa yang menjadi harapannya terakomodir, investor juga merasa aman, nyaman, dan tenang. Ini kan perlu sinergitas antara kearifan lokal dengan para investor pengelola wisata gitu. Dan itu ada juga Kang, terkait ini tadi ada salah satu warga lah ya, itu di situ kan antara pengelola Pantai Jenggolsi itu dengan masyarakat, di situ di tengahnya dengan advokat senior ya. Di situ banyak yang berkomentar itu kenapa enggak kepala dinas pariwisata atau itu kok. Oh, kalau Kakang itu enggak komen ini Enggak ya. komentar ya. Yang penting kondusif aja gitu kan. Baik mau yang turun siapapun gitu kan, ada pandangan yang lebih tepat, ini yang lebih tepat ya, mungkin Pak Bupati ada pertimbangan lain lah. Tapi kalau itu menjadi masukan ya silakan dari masyarakat disampaikan kan gitu. Oke. Maksudnya tupoksinya kurang tepat gitu. Ya, benar. Ya nggak apa-apalah, maklumi aja, yang penting kan selesai. Ya, benar. Itu aja poinnya, yang penting selesai, kondusif. Oke, Itu siap. aja harapan Kakang. Oke, siap. Terima kasih Kang atas Ya, sama-sama. Oke, siap atas tanggapannya Kang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.